Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasya Latifah Hadina Zerina dari program studi Pendidikan Matematika semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjawab latihan soal halaman 146 pada buku Aswaja 1, soal nomor 2 dan 3. Soal nomor 2 adalah apakah yang dimaksud dengan tarekat? Tarekoh terambil dari akar kata taraka yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, tarekoh sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, tarekoh didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbahkan kepada salah satu syekh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khanikoh, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Selanjutnya adalah sejarah masuknya tarekoh ke Indonesia. Sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan meyakini Islam bercorak sufistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik kepada Islam. Tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali, sehingga perubahan besar itu pun berlangsung nyaris tanpa meneteskan darah sedikit pun. Ini berbeda dengan proses Islamisasi di India yang dilakukan secara besar-besaran melalui penaklukan dan tekanan, bahkan karena sedikit pemaksaan dengan senjata oleh para raja muslim seperti Sultan Muhammad Ghazna, Aurangzeb, Haidar Ali, Tipu Sultan, dan sebagainya. Namun hingga saat ini India, terlebih setelah terbagi tiga dengan Pakistan dan Bangladesh dan Muslim, Islam tetap tidak berhasil secara masif menggeser Hindu sebagai agama mayoritas masyarakat. Besarnya pengaruh tarekat dalam Islamisasi juga didukung dengan temuan sejarah bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7 dan di Jawa sejak abad 11 Masehi. Namun, sejauh ini tidak cukup signifikan mengubah agama masyarakat Nusantara. Islam saat ini hanya menjadi agama para pendatang yang berkumpul dalam komunitas-komunitas kecil di beberapa kota di pesisir Jawa, seperti di Leran, Gresik, Indramayu, dan Semarang. Sementara penduduk asli diceritakan masih hidup dengan agamanya, bahkan digambarkan dengan pola hidup yang kotor. Proses Islamisasi Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad 14 atau awal abad 15, bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase itu sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wafat 1111 Masehi yang merumuskan konsep tasawuf
modern yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Dilanjutkan dengan bermunculannya pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat 1166 Masehi, yang ajaran tasawufnya menjadi dasar thariqah Qadiriyah. Ada juga Syekh Najimun Kubro wafat 1221 Masehi, Sufi Asia Tengah, pendiri thariqah Kubrawiyah. Syekh Abu Al-Hasan Ali Asyadili wafat 1258, pendiri thariqah Syadziliyah asal Mauridi, Afrika Utara. Ahmad Afraiyah belakangan pada awal abad ke-14 juga lahir thariqat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahabuddin Al-Naqsabandi, wafat 1389 di Khurasan, dan thariqat Syattariyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syattari, wafat 1428 Masehi. Tarekat-tarekat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, melalui para penyebar agama Islam, mencapai puncaknya pada abad 17 sampai 18 bersamaan dengan orang-orang Jawa yang naik haji. Hingga saat ini tak kurang dari 44 tarekat yang telah ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Soal ketiga adalah dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwir Al-Qulub berkata, wajib bagi para murid mengetahui bahwa mursyid benar-benar bersambung sanadnya hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan ia bisa mendapatkan luapan madad dari Rasulullah akan sampai kepadanya hanya melalui mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah: yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid, seperti ilmu fikih dan akidah, sekadar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid, sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua adalah mengetahui hati-hati yang sempurna, adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga adalah mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Yang keempat adalah menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Yang kelima adalah menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Yang keenam adalah melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataannya bisa sampai ke hati pendengar. Yang ketujuh adalah tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekadar hajat. Yang kedelapan adalah perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Yang terakhir adalah tidak selalu mementingkan hak dirinya, seperti hak untuk dihormati dan dimuliakan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.